Kembali disergap investigasi, pemirsa mayat seorang pria ditemukan di sungai kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Korban ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap dan masker. Petugas Sarana dan Prasarana Umum PPSU Jakarta Utara menemukan jasad seorang pria di Kali Cengkareng Dren, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari kondisi jasad diduga korban telah tewas sejak beberapa hari lalu. Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian berwarna hijau dan celana jeans hitam serta memakai masker. Waktu itu saya pas mau nyerok, pas mau diserok itu kepala orang, jadi langsung berhenti tuh lapor ke polisi. Masih pakai pakaian, Bang? Masih pakai kaos wangki sama celana pendek. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan identitas korban. Jenazah korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Diduga korban telah meninggal 1 minggu lalu. Evakuasi korban dilakukan sesuai protokol pasien corona. Petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap untuk mengevakuasi Sotiqbul Hidayat, pria 52 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Andana, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Evakuasi korban ini dilakukan sesuai protokol pasien corona. Dari kondisinya diduga korban telah meninggal 1 minggu lalu. Bau nggak enak, jadi karena itu langsung masuk ke lokasi, saya gedor pintunya, ternyata tadi kunci. Pas saya buka, masuk ke dalam, saya cari di kamar mandi nggak ada, di kamar saya lihat udah jadi. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Kemungkinan sudah 1 mingguan mayat ini. Juga sementara korban ini sakit. Jenazah korban dibawa ke RSUD Raja Ahmad Tabib untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, dibakar rasa cemburu, seorang pria di Gresik, Jawa Timur menganiaya selingkuhan istrinya hingga tewas. Perselingkuhan diketahui dari percakapan mesra di handphone istri pelaku. Yendi, warga perumahan Kota Baru Gresik, ditangkap polisi 10 jam setelah melakukan penganiayaan pada Kirono, pria yang berselingkuh dengan istrinya. Yendi mengakui menganiaya Kirono karena jengkel sering terlibat percakapan mesra dengan istrinya. Korban dianiaya di jalan raya dan ditemukan warga mengalami sejumlah luka di dekat sepeda motornya. Korban tewas setelah sempat dibawa warga ke rumah sakit. Saya bilang selesai lagi, selesainya gitu. Ternyata selesai dari barang peralatan apanya lah, serial dengan tangan kosong saya. Hasil pemeriksaan polisi, Yendi mengajak bertemu korban untuk menanyakan hubungannya dengan istrinya. Istrinya mengetahui ada hubungan asmara lain sehingga dipancing korban untuk ketemu. Setelah ketemu, tersangka langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban timbul luka dan sempat jatuh ke aspal sehingga ada pendarahan di kepala dan ini bisa yang akhirnya menyebabkan korban meninggal. Tersangka diamankan dengan barang bukti sepeda motor korban yang ditemukan warga. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelundupan sabu asal Malaysia digagalkan aparat TNI di perairan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saat ditangkap, ketiga pelaku sempat melawan dan membuang barang bukti 2 kg sabu ke laut. Pelaku dijanjikan upah 66 juta rupiah. Tiga pelaku penyelundupan sabu jaringan internasional ditangkap tim patroli F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun di perairan Karimun Anak, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ketiga pelaku sempat melawan dan mencoba kabur serta membuang barang bukti ke laut. Saat digeledah diamankan 2 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Tersangka mengaku membawa sabu dari Malaysia dengan menyamar sebagai nelayan.
Ketiga pelaku dijanjikan upah 66 juta rupiah jika sabu sampai Karimun. Bisa ditemukan aja 2 kilo, otomatis yang terbuang saya rasa lebih. Kita tidak tahu, karena semuanya dilempar semua langsung lari. Dengan harapan dia akan kejar, kalau lolos kan dia akan balik lagi untuk diambil lagi. Tim patroli F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun masih melakukan pencarian barang bukti yang diduga dibuang ke laut. Sementara ketiga pelaku menjalani pemeriksaan di Tanjung Balai Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan iNews melaporkan. 100 kg ganja ditemukan di tumpukan buah pisang muatan mobil pick-up. Modus pelaku menutupi ganja di tumpukan pisang agar tidak tercium bau ganja. Rencananya ganja akan dibarter dengan 25 kg sabu di tengah laut. Di bawah tumpukan pisang muatan mobil pick-up ini, polisi menemukan 48 bungkus ganja kering atau sekitar 100 kg. Ganja diangkut dari Aceh menuju Dumai. Polisi mengamankan 4 tersangka, diantaranya sopir pick-up, 2 orang pengawas lapangan, serta 1 orang yang menyediakan tempat penyimpanan. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja akan dibawa ke tengah laut di Selat Malaka untuk ditukar dengan 25 kg sabu. Mengelabui petugas, ada ganja di bawah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kenapa harus bawa pisang, kenapa nggak bawa yang lain? Dengan cara membawa pisang, itu cenderung menghilangkan bau dari ganja yang dibawa. Polisi masih memburu bandar narkoba jaringan internasional antara Riau dan Malaysia ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf iNews melaporkan. Kepergok saat akan mencuri motor, 2 pemuda di Tangerang, Banten babak belur dihakimi warga. Kedua pelaku diselamatkan dan dievakuasi anggota TNI yang melintas. Warga yang emosi menghakimi 2 orang pemuda yang tertangkap tangan mencuri motor di Kampung Ciraprap, Legok, Tangerang, Banten. Keduanya bahkan sempat diikat warga di tiang rumah. Tak sampai di situ, kedua pelaku yang akan dievakuasi oleh tokoh masyarakat dan seorang anggota TNI ke kantor polisi kembali menjadi sasaran amuk warga yang mengejarnya. Pencurian terjadi saat kedua pemuda asal Bogor ini kepergok akan membawa kabur motor yang terparkir di halaman rumah warga. Adekku teriak dari pintu, maling, maling. Otomatis saya loncat, emang ngeliat diputerinnya motornya juga. Oh, seperti puterin? Ya puterin, orang udah dendekin, udah mau lari, dia mau dibawa. Nah, kalau nggak teriak maling, ya udah lari. Berapa orang, Bu? Yang satunya nunggu di sono, motor NMAX-nya. Udah dibawa sama polisi juga. Jadi berapa orang malingnya? 2 orang. 2 orang. Kedua pelaku bersama barang bukti motor curian yang masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Legok. Keduanya bakal dijerat pasal pencurian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pejalan kaki menjadi korban penjamretan handphone. Pelaku diduga telah membuntuti korban yang sedang menelpon. Pelaku dibekuk setelah aksinya viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang pejalan kaki yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku terlihat membuntuti korban yang sedang menelpon sambil berjalan. Pelaku langsung merampas handphone korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV ini, Satpidum Polrestabes Palembang berhasil meringkus pelaku. Pelaku MI, warga Kertapati, terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas lantaran melawan saat penangkapan. Dari catatan kepolisian, pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya. Pelaku dikenal spesialis jambret pejalan kaki di kawasan stasiun kereta api. Dalam setiap aksinya, pelaku kerap menakut-nakuti korbannya dengan menggunakan senjata tajam jika korban berusaha mengejar. Habisnya korban sedang menelpon, berdiri di pinggir jalan, kemudian didekati oleh tersangka dari belakang langsung mengambil tas yang disandang oleh korban. Pelaku merupakan penjahat kambuhan yang baru keluar dari penjara atas kasus pembunuhan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebaiknya selalu waspada saat mengikuti ajakan arisan online.
Sejumlah ibu rumah tangga di Probolinggo dan Mojokerto, Jawa Timur menjadi korban arisan online. Koordinator arisan yang kabur membawa uang setoran dikenal anggotanya melalui media sosial. Sejumlah ibu rumah tangga ini mendatangi Polres Probolinggo setelah menjadi korban penipuan arisan online. Seorang koordinator arisan yang dikenal para korban melalui media sosial meminta anggotanya menyetorkan uang Rp200.000. Setiap anggota dijanjikan mendapatkan 10 juta rupiah dari hasil arisan secara berurutan setiap minggu. Arisan hanya berlangsung selama 3 minggu. Di minggu keempat, koordinator arisan kabur. Ownernya adalah Fanny Kitty. Oh gitu. Fanny Kitty. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Vini Violita. Bu, memang banyak anggotanya, Bu. Anggotanya sebanyak 40 orang. Kalau di kloter saya sendiri yang bermasalah itu 40 orang. Ini total. Total keseluruhan 40 orang. Ibu ini dapat tidak dibayar atau bagaimana? Iya, waktunya kita kan kalau saya sendiri nomor 28. Nah, seharusnya masih lama untuk mendapatkan pencairan. Tapi mulai dari nomor 4 itu sudah kacau, 34 itu kacau, tidak dicairkan. Waktu yang seharusnya didapat oleh ibu ini ternyata tidak mendapat, sehingga ibu ini merasa dirugikan dan melapor ke Polres Probolinggo Kota. Yang jelas kami akan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sejumlah ibu rumah tangga menjalani pemeriksaan di kantor polisi karena menjadi korban arisan online. Anggota arisan dijanjikan keuntungan lebih besar dari uang yang disetorkan, namun hanya janji sebagai cara korban menarik minat anggota arisan. Uang arisan yang disetorkan anggota dengan besaran 5 juta hingga 30 juta rupiah ternyata dibawa kabur koordinator arisan. Dari Jombang dan Probolinggo, Jawa Timur, Muhtar Bagus dan Hana Purwadi, iNews melaporkan. 4 pelaku pengedar dan pencetak uang palsu ditangkap dalam sebuah penggerebekan di Cilegon, Banten. Disita 11 juta uang palsu dan bahan pembuatan uang palsu. 2 tahun beroperasi, komplotan ini telah mencetak 200 juta uang palsu. Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat menangkap 4 pelaku pengedar dan pembuat uang palsu dalam sebuah penggerebekan di wilayah Cilegon, Banten. Dari lokasi petugas mendapati barang bukti berupa peralatan dan bahan pembuat uang palsu, serta uang palsu pecahan Rp50.000 yang jumlahnya mencapai 11 juta rupiah siap edar. Dari penyelidikan diketahui pelaku menjual 3 juta uang palsu seharga 1 juta uang asli. Komplotan ini terbongkar setelah seorang kurir dibekuk saat menjalankan modusnya membelanjakan uang palsu di warung di pinggir jalan. Modus pelaku untuk pelaku lapangan ini membeli barang seperti rokok di toko-toko kecil atau warung-warung kecil di daerah Campaka, tepatnya di Pasar Minggu, dengan menggunakan pecahan 50.000 dan kembaliannya itu akan digunakan untuk membeli atau ditukarkan kembali uang palsu. Pelaku mengaku telah 1 tahun beroperasi dan telah mencetak dan mengedarkan 200 juta uang palsu. Ia bahkan menyebut bisa membuat uang palsu setelah belajar otodidak melalui media sosial. Di print. Yang menggunakan kertas apa kertasnya? Kertas apa? Kertas minyak. Kertas minyak. Dibikinnya waktu itu di mana? Di rumah. Di rumah. Bisa belajar kayak gitu dari mana? Dari YouTube. YouTube. Para pelaku ini ternyata merupakan residivis dari berbagai kasus. Mereka bertemu di dalam penjara hingga bekerja sama untuk mengedarkan uang palsu. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang mata uang dan terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Diduga kesulitan berenang, 2 remaja ditemukan tewas setelah tenggelam di sebuah waduk. Keluarga histeris mendapati keduanya sudah tak bernyawa. Orang tua Rian, remaja yang ditemukan tewas tenggelam di waduk, menangis histeris di depan ruang jenazah RSUD Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Rian dan temannya Akbar ditemukan tewas di sebuah dam kedukan yang berada di depan Balai Benih Ikan Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara. Dari keterangan teman korban, kejadian bermula saat kedua korban yang mengendari motor bersama 5 orang temannya menuju ke lokasi untuk mandi bersama.
Diduga keduanya tewas akibat kesulitan berenang di dalam waduk. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Petugas memastikan kejadian ini murni kecelakaan. Mereka ini berlima. Jadi warga dari Mandala berlima mandi di sungai buatan itu. Nah, ternyata korban ini tidak bisa berenang. Dua orang. Jadi satu orang yang tidak bisa berenang, satunya bisa. Kejadian ini merupakan kedua kalinya terjadi di sekitar lokasi yang terhubung dengan anak sungai Ogan Ilir. Meski telah dipasang tanda larangan mendekat, namun sejumlah warga tetap nekat berenang di waduk. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi. Saya Dawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada.